Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat Al-Quran surat An-Naba mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-16, di mana ayat-ayat tersebut dimulai dengan teguran, larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertanyakan kapan datangnya hari kiamat, apalagi meragukan adanya yang namanya hari kiamat dengan firman-Nya, kalla, ya, kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Peristiwa hari kiamat ini memang salah satu hal yang pokok dan mendasar di dalam akidah agama Islam, sehingga beriman tentang adanya hari kiamat ini masuk dari 6 rukun Islam. Artinya tidak sempurna keimanannya seseorang apabila dia tidak meyakini bahwa ada yang dinamakan dengan hari kiamat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah teguran itu, larangan untuk meragukan atau mempertanyakan kapan datangnya hari kiamat. Ya, karena sejak Nabi diberi nubuwah, orang Quraisy itu begitu, selalu bertanya-tanya kapan datangnya hari kiamat. Kemudian ayat-ayat tersebut diikuti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada kita semua alam semesta yang begitu luas, begitu sempurna penciptaannya, yang kemudian menjadi dalil atau petunjuk bahwa ciptaannya yang maha kuasa ini menunjukkan sang pencipta juga yang maha kuasa. Jadi untuk menegaskan, menguatkan apa yang akan disampaikan di lanjutan ayat ini, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita petunjuk. Tidak langsung mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada namanya hari kiamat, tidak. Diperlihatkan dulu petunjuk-petunjuk yang menguatkan bahwa memang akan ada yang namanya nanti suatu waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan alam semesta ini, kemudian menghidupkan kembali hamba-hambanya. Mari kita bersama-sama melanjutkan kajian kita pada ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-30. Di mana ayat-ayat ini mengandung pembahasan tanda-tanda dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat, dan balasan bagi orang-orang yang mengingkari adanya hari kiamat. Nah, di sini pembahasan mengenai Jahannam, neraka, lebih dahulu daripada pembahasan mengenai surga. Mengapa? Karena
konteks ya atau siap daripada surah ini adalah dalam konteks ancaman. Ya, memang dari awal surah ini redaksi daripada surah An-Naba ini cenderung memberi ancaman. Ya, maka lebih dahulu dibahas mengenai neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yaumal fasli kana miqata." Sesungguhnya hari pemisahan itu sudah ditetapkan waktunya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada batas waktunya. Ya. Ayat ini dimulai dengan ya harfu taukid, yaitu inna. Ya. Dimulai dengan salah satu kata untuk menegaskan karena memang audiens mukhatab atau pendengar daripada ayat ini ketika itu adalah orang-orang yang ragu, ya. Dan sebagian di antara mereka bahkan mendustakan dan tidak percaya, maka digunakan satu penegas, ya. Inna yaumal fasli kana miqata. Digunakan penegas. Mengapa? Karena lawan bicara ragu dan bahkan sebagian di antara mereka ingkar. Ya. Berbeda ketika audiens atau pendengar itu tidak ragu, ya, bahkan percaya, maka tidak dibutuhkan lagi penegas. Ya. Tidak perlu lagi kata inna di depan. Ya. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari kiamat itu sudah ada batas waktunya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada memang waktunya yang tidak ada satupun orang yang tahu. Ya. Dan seperti telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bukanlah mengetahui kapan yang paling terpenting. Yang paling terpenting adalah ya hanya persiapan kita yang paling utama. Ya. Dek mana pentingnya rumah kada maga piro. Ya. Ya, amal tak dibawa yang amal tak saja yang perlu untuk kita siapkan. Ya. Karena miqat itu sudah pada waktu yang diketahui dan ditentukan oleh Allah. Ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini disebutkan 3 peristiwa, ya, yang kemudian terjadi, ya, di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat itu, yauma yunfaku fis suri fatatuna afwaja. Ya. Jadi hari kiamat itu salah satu namanya yaumul fasl. Ya. Kenapa dinamakan dengan yaumul fasl? Karena ya al-fasl artinya memisahkan. Ya. Fasala yafsilu itu berarti memisahkan. Ya. Kenapa dinamakan yaumul fasl, hari memisahkan? Karena pada hari kiamat nanti di situ Allah putuskan, sudah diberi putusan, ya, sudah ada ketetapan dipisahkan di mana tempatnya orang baik, di mana tempatnya orang yang tidak beriman, ya. Jadi berdasarkan keimanan dan amalnya nanti pemisahan itu, ya.
Ini makanya dinamakan yaumul fasl. Inna yaumal fasli kana miqatan. Dan tidak sama ketika di sini, kita di dunia ini baku gabung-gabung, ya, ya, masih tidak dipisahkan dalam satu kabupaten ada semua pemeluk agama, ya, apalagi dalam satu provinsi ataupun dalam satu negara. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, pada hari itulah ditiup sangkakala, ya. As-sur ini adalah terompet yang biasa dahulu digunakan sebagai penanda permulaan perang, ya, bahasa Arabnya itu al-buk, ya. Kalau sudah ditiup itu terompet, ya, itu pertanda perang dimulai, ya. Itulah namanya as-sur. Yang meniup nanti terompet ini adalah malaikat Israfil, ya. Dan tiupan sangkakala yang dimaksud di sini adalah tiupan sangkakala yang kedua, ya. Jadi tiupan sangkakala yang pertama itu dengan setelah ditiupnya itu seluruh yang namanya makhluk hidup itu semua akan mati. Sementara pada sangkakala yang kedua ini, ya, seluruh manusia itu justru dihidupkan kembali, ya. Ya, fatatuna afwaja, lalu kemudian datanglah manusia itu, ya, berkelompok-kelompok, ya. Ya, ini sama dengan ayat yang ada di dalam surat Az-Zumar, ya. Ya, ini peristiwa yang pertama, ya. Peristiwa yang kedua adalah wa futihatis samaa'u fakanat abwaba, ya. Kemudian pintu-pintu langit itu dibuka, ya. Jadi dibuka, akan ada lubang-lubang di langit yang kita saksikan ini, sehingga sangat mirip dengan pintu-pintu, ya. Dalam satu penjelasan, pintu-pintu ini kemudian menjadi jalan, ya, jalannya para malaikat untuk turun, ya. Kemudian yang ketiga, wasuyiratil jibalu fakanat saraba, ya, pegunungan kemudian diperjalankan, ya. Lalu kemudian ia menjadi fatamorgana, ya. As-sarab itu ya, yang namanya fatamorgana itu kalau kita mengadakan perjalanan di siang hari, ya, di siang hari, ya, dalam pandangan kita itu seperti nampak ada air, ya, baik itu di tanah datar, ya, terutama kalau di tanah datar, ya. Kalau di tanah datar itu biasa dari jauh kita lihat ada air, ya. Ternyata setelah kita terus berjalan terus, tidak ada air. Nah, inilah juga itu namanya fatamorgana, ya. Samalah juga nanti ketika pegunungan ini dicabut dari tempatnya itu, kemudian berterbangan, ya, ya, dikiranya oleh manusia ini yang menyaksikan itu, dikiranya itu adalah fatamorgana, ya, ya, padahal itu adalah debu-debu, ya. Itu adalah debu-debu daripada apa namanya ini,
bagian-bagian pegunungan yang sudah hancur. Ya, dia sudah menjadi debu. Ya, fakanat haba'an munbassam. Ya. Inilah 3 di antara kejadian, ya, pemandangan yang akan terjadi pada hari kiamat di dalam surat An-Naba ini. Jadi akan ditiup sangkakala, kemudian pintu langit dibuka, kemudian yang ketiga pegunungan diperjalankan. Ya. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya, inna jahannama kanat mirsada. Ya, ini sudah mulai membahas, ya, apa yang akan, ya, didapatkan oleh orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak mempercayai kebenaran dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inna jahannama kanat mirsada. Ya. Ketahuilah bahwa neraka jahanam itu tempatnya, ya, orang-orang diawasi, ya, selalu dalam pengawasan. Ya, alangkah tidak nyamannya kita itu kalau selalu diawasi. Ya. Cobalah kalau kita itu jalan-jalan ke, mohon maaf, di apa namanya ini, ke lembaga pemasyarakatan, itu tidak berhenti itu pengawasannya itu 24 jam. Dan itu orang merasa tidak nyaman. Ya. Kenapa diawasi? Karena ini orang-orang berpotensi melakukan kejahatan. Ya. Samalah juga ini orang-orang di penghuni neraka itu senantiasa diawasi. Iya. Littagina ma'aba, yaitu orang-orang yang, ya, ini kata at-tagina, at-tagha, ini selalu ini. Ya. Ya, orang yang selalu melampaui batas. Ya. Ya. Dan neraka jahanam inilah tempatnya mereka kembali. Ya, jadi al-ma'ab itu berarti tempat kembali. Ya. Aba ya'ubu itu artinya kembali. Ma'ab tempat kembali. Tempat kembalinya orang-orang yang kelewatan batas. Ya. Ya, melampaui batas artinya dia melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Ya. Ya, dibilang jangan lewati baris, dia lewati baris. Ini namanya at-taghina. Ya. Kemudian labisina fiha ahqaba. Ya. Mereka akan tinggal di sana. Ya. Ya. Ahqaba ini bentuk jamak. Ya, jamak. Jamak artinya, ya, bilangan lebih dari 1. Ya, itu jamak namanya kalau dalam istilah bahasa. Ya. Jadi kalau cuma 1 namanya tunggal. Ya. Ini kalau 1 gelas tunggal, kalau sudah 2 ini sudah jamak. Ya. Lebih dari 1. Ya. Jadi ahqaba ini bentuk jamak. Ya. Apa artinya secara bahasa ini ahqaba? Dari kata hiqobah. Ini satu ukuran waktu, ya, satu masa yang lama, yang panjang, yang tidak ada akhirnya. Ya.
tidak ada akhirnya ini kalau dibilang hikbah. Ya, masa yang tidak ada batasnya. Ya. Ya, jadi kapan selesai satu hikbah, ya, datang lagi hikbah yang lain. Ya. Ya, karena dalam bentuk ahqabah, dalam bentuk jamak. Jadi kapan selesai satu masa yang begitu panjang, habis menambah lagi sampai tidak ada akhirnya. Ya, jadi itulah celakanya orang kafir, ya, orang-orang musyrik, ya, karena siksa yang akan mereka hadapi ini adalah siksa yang tidak ada batasnya, ya, tidak ada batas akhirnya. Nah, ini maksud daripada labisina fiha ahqaba. Ya. Ya, berbeda dengan orang mukmin, sekalipun banyak dosanya, yang penting dia mengikrarkan la ilaha illallah, ya, sekalipun banyak dosanya, ya, itu tidak sampai kekal nanti di hari kemudian. Kalaupun masuk neraka, na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak merasakan itu, ya, na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak akan pernah merasakan yang namanya ini neraka, ya, karena kalau kita mendengar ini dilanjutkan ayat ini, peristiwa, ya, tempat ini adalah tempat yang begitu mengerikan, ya. Kalau orang kafir, labisina fiha ahqaba, dan sementara waktu itu la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Dalam kehidupan mereka itu tidak pernah mereka akan merasakan yang namanya kesejukan. Dan suasana kita ini sejuk, dingin. Ya. Ini kita sampai beberapa jam ini, 24 jam, kalau begini situasi kita masih betah. Ya. Ya. Kita merasa nyaman tinggal di sini. Kenapa? Karena udaranya sejuk. Ya. Sementara orang yang di dalam neraka ini la yadzuquna fiha bardan, tidak akan pernah lagi merasakan yang namanya angin yang sejuk. Ya. Di rumah kan kalau kita kepanasan itu bisa pakai AC. Ya, jadi panas yang membuat kita gerak itu yang belum ada apa-apanya itu sudah kadang-kadang bikin menyiksa kita. Ya. Apalagi dengan panasnya neraka ini. Ya. Ya. Bardan juga bisa berarti tidur. Jadi ada dua maknanya ini. Ya, bisa berarti mereka tidak akan pernah merasakan angin yang sejuk. Ya, bisa juga berarti mereka tidak akan pernah merasakan yang namanya tidur di dalam neraka. Ya, jadi dua makna daripada kata bardan ini. Wala syaraba, ya, tidak ada lagi juga air minum untuk mereka. Ya, illa hamiman wa ghassaqa, kecuali air yang sangat panas. Wa ghassaqa ini adalah, ya, nanah yang mengalir daripada penghuni api neraka. Ya. Jadi, cuma dua minumannya, air yang sangat panas atau nanah. Ya. Ini satu pemandangan yang begitu mengerikan. Ya. Apa ya yang penyebab utama sehingga mereka itu mendapatkan balasan yang semacam ini? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Ya. Mereka sama sekali tidak takut yang namanya hari pembalasan, hari perhitungan. Dia tidak percaya. Ya. Ya, dan itu biasa juga kita dengar memang. Ya. Ya, jadi
memang ada orang-orang yang kalau disampaikan itu memang ya keras hatinya untuk menerima kebenaran. Ya, dia bilang itu akhirat cuma dongeng, cerita minasa. Ya, tidak sedikit di antara mereka juga berusaha menggoyahkan kepercayaan kita. Dia bilang apa? Kecewamu nanti itu kalau kamu rajin sholat, baru nanti tidak ada surga. Ya, jadi apa yang menyebabkan mereka nanti akan disiksa karena la yarjuna hisaba. Mereka tidak percaya, tidak takut bahwa ada yang namanya nanti hal-hal yang seperti ini. Iya. Kan kalau orang sudah tidak percaya ini namanya akhirat kan tidak ada beban bagi mereka. Ya, tidak ada beban. Iya. Maka mereka dengan mudah, ya, ya dengan mudah, dengan secara ringan, ya mengerjakan apa yang diinginkan tanpa melihat, ya, ya ketetapan-ketetapan, aturan-aturan, batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mereka tidak percaya wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, padahal Allah itu mencatat dengan detail-detailnya. Ya. Kata ahsa ini berasal dari kata al-hasa yang berarti ahsa artinya menghitung. Ya. Berasal dari kata al-hasa yang berarti batu-batu kecil. Ya, batu-batu kecil itu namanya hasa. Al-hasa. Kenapa al-hasa batu-batu kecil ini kemudian bisa dibentuk kata kerja yang berarti menghitung? Karena orang Arab dulu caranya kalau mau menghitung supaya pas itu biji batu itu diambil, kalau dia menghitung satu dia ambil biji satu, ambil kalau dia menghitung dua dia ambil lagi biji batu kecil dua. Kalkulatornya orang dulu ini, ya, kalau dia menghitung tiga dia ambil lagi biji batu tiga, ya, itu yang digunakan untuk menghitung biji kecil ini, ya, ya. Nah dari sinilah juga ahsa ini kemudian kalau dalam istilah modern ini ahsa yuhsi ihsa ini ya sudah bisa berarti apa namanya, data statistik, ya. Dari sini asal katanya ihsa ini, ya. Semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihitung, ya. Mereka tidak sadari. Kemudian ditutup dengan satu, ya, pernyataan, ya, yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar bahwa ayat ini adalah ayat yang menunjukkan, ya, satu-satunya ayat di dalam Al-Quran, ya, yang menunjukkan di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifatnya yang paling murka. Ya. Jadi Allah itu Maha Penyayang. Tapi barusan di ayat ini Allah menunjukkan sifat marahnya. Ya. Napanna ye lalena ieu aya naputan Allah Subhanahu wa taala caina. Ya. Allah kan Maha Penyayang. Ya. Tapi di ayat ini Allah perlihatkan satu pernyataan yang menunjukkan murkanya. Liwa caina. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Ya. Jadi zuqu ini adalah bentuk fi'il amr kata perintah. Ya, zaqa yazuqu, zuq. Ya, kalau dikatakan zuq atau zuqu itu artinya rasakanlah. Ya, ingat dingin nih. Ya.
Fazuqu falan nazidakum illa adzaba. Tidak ada yang bisa ditambahkan kecuali siksaan. Ya. Tidak ada tambahan, tidak ada lagi yang bisa diberikan kecuali siksaan. Jadi biasanya perintah itu biasanya disampaikan supaya kita mengerjakan sesuatu, ya, atau melewati sesuatu. Tapi perintah di sini maknanya ejekan, ya, taubih, ya. Jadi rasakan nih. Jadi kata perintah di sini maknanya sebenarnya, ya, merendahkan dan mengejek penghuni neraka, karena tidak ada lagi yang bisa diberikan oleh Allah kecuali siksa. Ya. Ada satu pertanyaan. Mengapa orang kafir itu disiksa dengan api? Ya. Orang-orang di neraka ini, orang-orang musyrik, orang kafir, kenapa disiksa dengan api? Ya. Kenapa diazab dengan jahannam? Ya. Bahkan Allah itu memberi balasan selalu setara. Ya. Ya. Karena dosa yang mereka perbuat, yaitu syirik, ya, tidak mengesahkan Tuhan, inilah dosa yang paling besar. Ya. Tidak ada dosa di atasnya, itu ranking 1 itu. Dosa syirik. Ya, peringkat pertama dosa itu menduakan Allah. Ada Tuhannya selain Allah, apalagi kalau memang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Itulah namanya syirik. Maka balasan yang pantas bagi mereka juga adalah siksa yang paling tinggi. Ya. Jadi karena syirik ini adalah dosa yang paling besar, maka balasannya juga adalah siksa yang paling berat. Jadi setara. Nah, kenapa azab mereka ini terus menerus tidak berhenti? Ya. Ya. Kenapa orang-orang kafir ini senantiasa diazab dan tidak berhenti dari siksa? Karena di dalam kehidupan mereka ini, mereka juga tidak berhenti dari kekufuran. Ya. Tidak mau berhenti dari, ya, kesyirikannya itu. Ya, maka mereka juga diberi azab, ya, yang tidak terputus dan tidak terhenti. Ya. Dan kemudian kenapa azab mereka ini selalu ditambah? Ya, karena ini di dalam ayat ini azab mereka selalu ditingkatkan, tidak menurun tekanannya, selalu naik tensinya. Ya. Selalu dinaikkan. Mengapa? Karena perbuatan dosa yang mereka lakukan juga selalu naik tensinya, selalu meningkat. Maka siksaan dan azab mereka juga selalu dinaikkan dan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan na'udzubillahi summa na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dihindarkan dari siksa dan azab neraka. Inilah barangkali yang dapat kita kaji pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita dan pemahaman kita terhadap ayat-ayat Al-Quran. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian kita semua, dan kami mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wa da'wah al-irsyad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.